Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunga Belanasari dari Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemberontakan Andi Aziz. Disimak ya guys. Pada masa pemerintahan Riz, muncul pemberontakan-pemberontakan yang menguncang stabilitas politik dalam negeri. Pemberontakan-pemberontakan tersebut diantaranya adalah pemberontakan Andi Aziz dan pemberontakan Maluku Selatan. Pemberontakan Andi Aziz ini terjadi di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Latar belakang terjadinya pemberontakan ini disebabkan karena adanya penolakan terhadap masukan pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dari unsur TNI ke Sulawesi Selatan, menuntut bahwa keamanan di negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas KNIL saja, serta mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Siapa sih Andi Aziz itu? Mari kita kenali dulu siapa Andi Aziz ya. Andi Aziz sendiri merupakan seorang mantan letnan KNIL dan sudah masuk TNI dengan pangkat kapten. Dia ikut berontak bahkan memimpin dari pemberontakan Andi Aziz tersebut. Andi Abdul Aziz asli orang Bugis, putra orang Bugis. Andi Aziz lahir pada tanggal 19 September 1924 di Simpang Binangal, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pendidikan umumnya di Europa Leger School namun tidak sampai tamat. Andi Aziz kemudian dibawa seorang pensiunan asisten residen bangsa Belanda ke negeri Belanda. Di negeri Belanda tahun 1935 ia memasuki Leger School dan tamat tahun 1938. Selanjutnya meneruskan ke Lyceum sampai tahun 1944. Sebenarnya Andi Aziz sangat berhasrat untuk memasuki sekolah militer di negeri Belanda untuk menjadi seorang prajurit. Tetapi niat itu tidak terlaksana karena pecah Perang Dunia Kedua. Kemudian Andi Aziz memasuki Koninklijke Leger di KL. Andi Aziz bertugas sebagai tim pertempuran bawah tanah melawan tentara pendudukan Jerman atau Nazi. Dari pasukan bawah tanah kemudian Andi Aziz dipindahkan ke belakang garis pertahanan Jerman untuk melumpuhkan pertahanan Jerman dari dalam. Karena di Eropa kedudukan sekutu semakin terjepit, maka secara diam-diam Andi Aziz dengan kelompoknya menyeberang ke Inggris, daerah paling aman dari Jerman. Walaupun sebelumnya 1944 sering mendapat kiriman bom dari Jerman Utara. Di Inggris, kemudian Andi Aziz mengikuti latihan pasukan komando di sebuah camp sekitar 70 km di luar London. Andi Aziz lulus dengan pujian sebagai prajurit komando. Selanjutnya mengikuti pendidikan sekolah calon bintara di Inggris dan menjadi sarsan kadet 1945. Di bulan Agustus 1945, karena Seat dalam usaha mengalahkan Jepang di front timur memerlukan anggota tentara yang dapat berbahasa Indonesia, maka Andi Aziz kemudian ditempatkan di Komando Perang Sekutu di India. Berpindah-pindah ke Kolombo dan akhirnya ke Kalkutta dengan pangkat sersan. Andi Aziz mungkin satu-satunya orang Indonesia yang mendapat latihan pasukan komando. Andi Aziz juga orang Indonesia yang ikut menjadi bagian, walau tidak secara langsung, dari kelahiran pasukan-pasukan komando dunia seperti SAS milik Inggris dan KSD milik Belanda. Andi Aziz seperti halnya Westerling merupakan orang-orang yang luar di negeri Belanda yang ikut membebaskan Belanda dari pendudukan Jerman. Seperti Halim Perdana Kusuma, Andi Aziz juga orang Indonesia yang ikut serta dalam Perang Dunia Kedua di front barat Eropa. Setelah Jepang menyerah tidak syarat pada sekutu, Andi Aziz diperbolehkan memilih tugas apakah akan diikutinya, apakah ikut satuan-satuan sekutu yang akan bertugas di Jepang atau yang akan bertugas di Gugus Selatan Indonesia. Dengan pertimbangan bahwa telah 11 tahun tidak bertemu orang tuanya di Sulawesi Selatan, akhirnya ia memilih bertugas ke Indonesia dengan harapan dapat kembali dengan orang tuanya di Makassar. Pada tanggal 19 Januari 1946, satuannya mendarat di Jawa atau Jakarta. Pada waktu itu ia menjabat komandan regu, kemudian bertugas di Cilinding.
dalam tahun 1947 mendapat kesempatan cuti panjang di Makassar dan mengakhiri dinas militer. Tetapi di Makassar Andi Aziz merasa bosan. Ditinggalkannya Makassar untuk kembali lagi ke Jakarta dan mengikuti pendidikan kepolisian di Menteng Pulo. Pertengahan 1947 ia dipanggil lagi masuk KNIL dan diberi pangkat Letnan 2. Selanjutnya menjadi ajudan senior Sukowati atau Presidenit karena Sukowati berhasrat memiliki ajudan bangsa Indonesia asal Sulawesi, sedang ajudan seniornya selama ini adalah Kapten Belanda Toto. Jabatan ini dijalaninya hampir 1,5 tahun, kemudian ia ditugaskan sebagai salah seorang instruktur di Bandung, Cimahi, pada pasukan SOP atau Sekolah Pasukan Payung milik KNIL bernama School Top of Leading Corporation atau Barat Merah KNIL pada tahun 1948. Pada tahun 1948 Andi Aziz dikirim lagi ke Makassar dan diangkat sebagai komandan kompi dengan pangkat Letnan 1 dengan 125 orang anak buahnya yang berpengalaman dan kemudian masuk TNI. Dalam susunan TNI atau APRIS, kemudian ia dinaikkan pangkatnya menjadi kapten dan tetap memegang kompinya tanpa banyak mengalami perubahan anggota. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih latar belakang dari pemberontakan Andi Aziz tersebut. Pemberontakan di bawah naungan Andi Aziz ini terjadi di Makassar yang diawali dengan adanya konflik di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan yang berlangsung di Makassar ini terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti federal. Mereka mendesak bahwa NIT atau Negara Indonesia Timur supaya segera menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia. Sementara itu, di sisi lain terjadi sebuah konflik dari kelompok yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya kegaduhan dan ketegangan di dalam masyarakat. Untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, maka pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengutus pasukan TNI sebanyak 1 batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Namun, kedatangan TNI ke daerah tersebut dinilai mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal. Selanjutnya, para kelompok masyarakat pro-federal ini bergabung dan membentuk sebuah pasukan atau pasukan bebas di bawah komando Kapten Andi Aziz. Ia menganggap bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawabnya. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang pemberontakan Andi Aziz adalah yang pertama, menuntut bahwa keamanan di negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas KNIL saja. Yang kedua, menentang campur tangan pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat terhadap konflik di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Nah, mari kita kenali siapa saja sih tokoh-tokoh yang terlibat dari pemberontakan Andi Aziz ini. Yang pertama yaitu Andi Aziz sendiri. Andi Abdul Aziz lahir pada tanggal 19 September 1924 di Simpang Binal, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan dari keluarga keturunan Bugis. Pada tahun 1930-an ia dibawa ke Belanda oleh seorang pensiunan asisten residen berkebangsaan Belanda. Ia sangat menginginkan untuk masuk sekolah militer Belanda, namun pada Perang Dunia Kedua mengurungkan niatnya. Ia lalu masuk ke Koninklijke Leger dan bertugas di bawah tanah melawan Nazi. Dari situ ia menyerang ke Inggris. Menyeberang ke Inggris. Sempat ditempatkan ke India. Lalu ia memilih bertugas di Indonesia dengan pertimbangan untuk bertemu orang tuanya. Nah, pada tahun 1947 ia mengakhiri dinas militer, mengikuti pendidikan kepolisian di Menteng Pulo dan kembali dipanggil masuk KNIL dengan pangkat Letnan 2. Setelah menguasai Makassar, ia mengeluarkan pernyataan untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. Tentara KNIL digabungkan ke dalam APRIS berdasarkan sejarah konferensi meja bundar. Namun para anggota KNIL menolaknya dan merasa didominasi oleh para tentara TNI yang berasal dari Jawa. Karena itulah mereka menuntut agar anggota APRIS mantan KNIL yang bertanggung jawab atas keamanan wilayah Indonesia Timur. Tokoh selanjutnya yaitu Kolonel A.E. Kawilarang.
Kolonel Infanteri Alexander Evan Kawilarang adalah pemimpin 4 angkatan pasukan yang dipemerintahkan oleh pemerintah RIS untuk melakukan operasi penumpasan pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Ia lahir pada tanggal 23 Februari 1920 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2000 pada usia 80 tahun. Ia juga turut mendirikan Kesko KTT yang sekarang menjadi Kopassus. Tokoh selanjutnya yaitu Kolonel Soeharto, pemimpin Brigade 10 Garuda Mataram di Jawa Tengah yang menjadi bagian dari operasi militer pimpinan Alex Kawilarang untuk memberantas pemberontakan Andi Aziz. Lahir di Kemusuk, Jawa Tengah pada tanggal 8 Juni 1921 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008, adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang turut menorehkan sejarah besar dalam. Tokoh selanjutnya yaitu Letnan Kolonel Worrow. Job Worrow adalah tokoh pemberontakan Andi Aziz, adalah pemimpin pasukan Angkatan Udara yang juga merupakan mantan tentara KNIL. Pasukannya turut serta dalam operasi militer untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz. Tokoh selanjutnya yaitu Kapten Udara Wiryadinata. Raden Aje Wiryadinata lahir di Suturaja, Sumedang, Jabar pada tanggal 15 Agustus 1920. Ia mengawali karir militernya di Pasukan Pertahanan Pangkalan atau PPP Auri berpangkat Omo atau Ofisir Muda Udara 2. Ia memimpin Angkatan Udara dan pasukannya pada saat terjadinya berbagai pemberontakan di Indonesia. Selanjutnya yaitu Kapten Bohar Ardi Kusuma, pemimpin Batalion 1 Brigade 14 Siliwangi, Jawa Barat, menjadi tokoh pemberontakan Andi Aziz yang turut dalam operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz tersebut. Selanjutnya yaitu Letnan Suprato Sukowati, pemimpin Brigade 16/1 di Jawa Timur, adalah tokoh pemberontakan yang memimpin pasukannya sebagai anggota dalam operasi militer pimpinan Alex Kawilarang untuk menumpas pemberontakan. Selanjutnya, adakah upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz? Nah, kali ini saya akan membahas yaitu upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Untuk menanggulangi pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz, pada tanggal April 1950, pemerintah memberikan perintah kepada Andi Aziz bahwa setiap 4 kali 24 jam ia harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah ia lakukan. Untuk pasukan yang terlibat dalam pemberontakan tersebut diperintahkan untuk menyerahkan diri dan melepaskan semua tawanan. Pada waktu yang sama, dikirim pasukan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan. Nah, pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz pergi ke Jakarta setelah didesak oleh Sukawati, presiden dari negara NET. Namun, karena keterlambatannya untuk melapor, Andi Aziz akhirnya ditangkap dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan untuk pasukan TNI yang dipimpin oleh Mayor H.V. Warang terus melanjutkan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 21 April 1950, pasukan ini berhasil menguasai Makassar tanpa adanya perlawanan dari pihak pemberontak. Pada tanggal 26 April 1950, anggota ekspedisi yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang mendarat di daratan Sulawesi Selatan. Keamanan yang tercipta di Sulawesi Selatan pun tidak berlangsung lama karena keberadaan anggota KL-KNIL yang sedang menunggu peralihan pasukan APRIS keluar dari Makassar. Para anggota KL-KNIL memprovokasi dan memancing emosi yang menimbulkan terjadinya bentrok antara pasukan KL-KNIL dengan pasukan APRIS. Pertempuran antara pasukan APRIS dengan KL-KNIL berlangsung pada tanggal 5 Agustus 1950.
Kota Makassar pada saat itu sedang berada dalam kondisi yang sangat menegangkan karena terjadinya peperangan antara pasukan KL-KNIL dengan APRIS. Pada pertempuran tersebut, pasukan APRIS berhasil menaklukkan lawan dan pasukan APA dari pemberontakan Andi Aziz. Nah, dampak dari pemberontakan Andi Aziz tersebut yaitu pada tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Aziz menyerang markas TNI yang bertempat di Makassar dan mereka pun berhasil menguasainya. Bahkan, Letkol Moko Ginta berhasil ditawan oleh pasukan Andi Aziz. Akhirnya, Insinyur PD Diapri atau Perdana Menteri NIT mengundurkan diri karena tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Andi Aziz dan ia digantikan oleh Insinyur Putuhena yang pro terhadap RI. Pada tanggal 21 April 1950, Sukawati yang menjabat sebagai wali negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.